Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini sesi yang berat, sesi ketiga. Tapi tentunya tetap semangat menjelang berbuka. Dan tentunya kami sampaikan juga kepada Indonesia bagian timur yang telah berbuka, selamat berbuka puasa di Indonesia bagian timur. Di sesi ketiga ini saya kenalkan nama saya Hartoni sebagai Ketua Asdam Kindo, tentunya sebagai moderator saat ini. Di dalam sesi ketiga ini kita akan memberikan narasumber, 4 narasumber. Yang pertama, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi PUPR, langsung oleh Insinyur Nikodemus Daud MSI. Sudah saya lihat sudah ada ya di Zoom. Yang kedua, Koordinator Bidang 5 LPJK Indonesia Profesor Dr. Manilan RA Simanjuntak STMT Dmin. Silakan Pak bergabung Pak Manilan. Kebetulan hadir langsung. Yang ketiga, kita akan hadirkan nanti Ketua KAN Dr. Andes APT Kukuh S. Ahmad MSC. Yang keempat, Guru Besar Institut Teknologi Indonesia IT Profesor Dr. Insinyur Krishna Mukhtar MSCE. Saya lihat di Zoom sudah ada ya untuk ketiga narasumber. Saya belum konfirmasi untuk yang kan, mohon panitia dikonfirmasi kalau sudah. Ya, untuk saat ini kita akan ya, sesuai dengan jadwal, kita akan beri kesempatan, kita punya waktu dari sekarang ada jam 4:04, tentunya kita akan melihat, membedah bagaimana proses-proses yang terkait dengan konstruksi, terkait dengan kebijakan, terkait dengan regulasi, terutama di sini ada KAN ya, ada 17065 yang kawan-kawan LSBU sedang mencoba untuk bagaimana penerapannya. Di sini kita bisa tanya nantinya. Tentunya tadi terkait dengan lembaga pelatihan ya, ini kewenangan dari Pak Manilan ya Pak ya, untuk pelatihan ya. Ya tentunya nanti juga ada bagaimana terkait dengan kampus Merdeka juga nanti informasinya juga. Dan yang kita harapkan yang pertama selama 15 menit ya memberikan materi Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi PUPR Insinyur Nikodemus Daud MSI. Saya belum terima ininya CV-nya, tentunya teman-teman di konstruksi, para insan di konstruksi sudah sangat mengenal ya. Untuk mempercepat waktu, kita berikan waktu selama 15-20 menit untuk memaparkan materinya. Dan nantinya saya berharap pertanyaan nanti baik dari yang ada di sini, dan mohon kiranya pertanyaannya bisa di chat saja, nanti bisa dibaca oleh narasumber, langsung dijawab saja, agar untuk efisien terkait dengan penyelenggaraan diskusi ini. Ya, sekian. Silakan Pak Niko, disambungan. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Ya, jelas Pak Niko. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya ini saudara saya Prof. Manlian, kita sama-sama berbaju batik Pak, batik PU. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom. Pertama-tama saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung. Rencananya saya tuh sudah dengan Prof. Manlian sudah siap-siap bersama tuh hadir, tapi ternyata di hari-hari akhir saya harus berangkat ke Kendari. Jadi saya sekarang lagi di Kendari, di waktu Indonesia bagian tengah, sudah sini jam 5:17. Tadi saya sudah mendengar banyak sekali dan saya senang. Saya tadi masuk sekitar jam di sini tadi pukul 17 kurang 15 saya masuk kira-kira. Saya mendengar tadi cerita mengenai bagaimana kesiapan dari Pikiran dan Asdam Kindo. Saya ucapkan selamat.
bahwa ternyata sudah begitu banyak dikerjakan untuk membentuk LSP dan LSBU. Bagus sekali Bapak dan Ibu sekalian. Harapan kami bahwa nanti di bulan Mei itu sudah harus terbentuk LSBU. Sekarang sudah di tanggal 21 April, selamat Hari Kartini bagi ibu-ibu. Bulan Mei sudah bisa terbentuk LSBU. Tadi juga ternyata banyak yang sudah tahu, kami sedang buat acara di Bogor. Tadi juga disampaikan, saya mendengar, betul. Dengan surat saya kami telah minta 3 orang dari setiap asosiasi terakreditasi badan usaha untuk mengirimkan 3 wakil dan kami didik untuk menjadi asosiasi badan usaha. Karena di dalam persyaratan dalam PP 5 dan PP 14 untuk membentuk LSBU syaratnya itu adalah kalau kecil cukup 1 asesor, kalau dia menengah 2, kalau besar 3. Kalau besar juga 2, tapi kalau kecil menengah besar maka perlu 3 asesor. Dan kelihatannya semua ngirim 3, berarti semuanya akan mencakup kecil, menengah, besar. Pak Rosid, bahan saya bisa ditayangkan? Baik. Di sini kami akan coba menyampaikan bahwa Bapak-Ibu sekalian, memang dalam waktu yang sangat singkat saya coba meramu nih, karena kalau bahan saya ini kalau saya ceritakan membuatnya itu hampir 1 tahun, jadi disuruh menyampaikan dalam waktu 15 menit, ya saya coba dengan cara sesingkat-singkatnya. Kalau belum selesai bahannya, tolong saya ingatkan, dipotong tidak apa-apa, tapi nanti kita diskusi. Baik, lanjut. Kami masuk pada kebijakan sertifikasi dan lanjut saja ya. Baik. Ada satu hal yang menarik dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, bahwa undang-undang tersebut benar-benar mengubah wajah Indonesia. Di undang-undang ini mengubah yang namanya izin usaha menjadi perizinan berusaha. Mohon kita sama-sama kita cermati bahwa perizinan berusaha itu bukan berarti izin ya. Perizinan berusaha itu adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatan, itu adalah perizinan berusaha. Jadi izin usaha adalah bagian daripada perizinan berusaha. Sedangkan perizinan berusaha bidang jasa konstruksi adalah izin yang diberikan kepada usaha orang usahawan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Sangat jelas ya. Jadi artinya bahwa kondisi itu maka izin usaha adalah bagian dari perizinan berusaha. Nah, dalam rangka menyusun perizinan berusaha ini, kami mencoba menyusunnya berbasiskan risiko. Jadi izin usaha berbasis risiko ya. Apa itu? Risikonya kami susun dalam 3 skala. Skala rendah, skala menengah rendah, skala menengah tinggi, dan skala tinggi. Kalau skala menengah rendah, maka hanya diperlukan NIB untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya. Tapi kalau skalanya adalah menengah rendah, maka memerlukan sertifikat standar. Jadi NIB plus sertifikat standar. Sedangkan kalau skalanya adalah menengah tinggi, maka NIB plus sertifikat standar terverifikasi, dan kalau dia adalah tinggi baru dia memerlukan izin. Lanjut. Tadi kami sampaikan bahwa perizinan berusaha ini memang dibuat dalam rangka untuk meminimalisir jumlah perizinan berusaha sehingga lebih sederhana. Tadi kami sampaikan juga bersama pada tingkat risiko dan menggunakan NIB. Jadi perizinan berusaha itu pertama kali harus punya NIB dulu. Untuk mendapatkan NIB, maka sangat sederhana prosesnya. Tinggal punya
NIK, punya NPWP, input ke dalam OSS, dapat NIB. Itu proses cuma beberapa saat, tidak lama. Yang ketiga dari prinsipnya itu adalah bahwa kita sekarang dikuatkan di pengawasan. Kalau dulu kita itu di depan kita jaga mati-matian, kalau orang mau masuk, sekarang silakan masuk. Tetapi yang kita jaga adalah pengawasan. Jadi di belakangnya kita jaga. Dengan lanjut, prinsip dasar kita adalah trust but verify. Kita sekarang percaya bahwa orang itu kalau mau berusaha di Indonesia adalah mereka dengan niat baik, silahkan masuk. Ya. Kamu usaha apa? Oh, saya mau usaha bahan makanan. Oh, tinggal risiko rendah ya, oh, rendah cukup NIB saja. Saya mau usaha terkait dengan jasa konstruksi. Oh, itu menengah tinggi. Maka apa yang dilakukan? Oh, punya NIB dan perlu juga sertifikat standar terverifikasi. Oh, kalau dia itu usaha misalnya listrik seperti instalasi, oh itu tinggi. Nah, kalau tinggi dia perlu apa? Oh, tinggi memerlukan izin. Itu perbedaannya. Di sisi lain untuk yang pengawasan, kita jaga betul bahwa pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional dan komersial sesuai standar usaha. Ini prinsip sesuai standar usaha. Jadi kami sampaikan tadi, kalau yang dulu kita lepas, kalau yang sekarang kita jaga betul-betul. Silakan masuk, tapi kami jaga supaya jangan sampai nanti di lapangannya berantakan. Ya. Pada saat menyusun perjanjian berusaha berisiko ini, kami buatnya dengan yang satu standar yang disebut sebagai KBLI. Lanjut, klasifikasi baku lapangan Indonesia. Yang ini membuatnya cukup lumayan lama, Bapak Ibu sekalian, hampir setahun kira-kira baru selesai, yang kemudian pada tanggal 29 September 2020 dilaunching oleh BPS. KBLI ini kami buat ada 5 tahapan, dari pertama pembahasan internal, kemudian koordinasi dengan kalibrisan seperti dengan KKP, dengan perindustrian, perdagangan, perhubungan, SDM. Setelah selesai, kemudian yang ketiga adalah konsensus dengan pengampu K3L. Selesai itu baru kita undang pelaku usaha dan juga asosiasi. Konsensus baru terakhir adalah pengesahan. Dari sana kemudian dihasilkanlah 1.390 klasifikasi usaha pada KW 2020 dan di dalamnya terdapat 68 plus 2 KBLI. Tadi saya mendengar ada pernyataan mengenai KBLI ya. KBLI dibagi dua, yang dua belakangnya adalah khusus untuk LSP dan LSP. Maka saya bilang, saya tulisnya 68 plus 2. Ya. Kemudian dari sana kami susun lagi untuk mendapatkan 70 KBLI itu kami buat menjadi 130 plus 2 subklasifikasi. Sudah selesai juga yang kemudian diterbitkan dalam bentuk KBLI 2020. Apa saja kira-kira subklasifikasinya? Lanjut. Ini Bapak sekalian. Jadi yang pekerjaan konstruksi itu ada 29 tambah 52 subklasifikasi, berarti 70-81 subklasifikasi. Yang terintegrasi ada 19 subklasifikasi, kemudian jasa konsultansi ada 30 subklasifikasi, dan usaha orang-orang ada 6, sehingga total menjadi 130 subklasifikasi. Setiap subklasifikasi ini diampu oleh satu orang PJSKBU. Ya. Jadi kalau ada satu badan usaha akan melakukan sertifikasi, kemudian mengambil katakan 5 subklasifikasi, maka memerlukan 5 orang penanggung jawab subklasifikasi badan usaha. Kalau PJTPU cukup 1 orang saja.
Sehingga semakin banyak mengambil subklasifikasi, maka memerlukan semakin banyak PJSKPU. Disinilah perlu hati-hati betul. Semakin banyak mengambil subklasifikasi, semakin bagus tentunya. Tetapi juga tadi semakin banyak yang harus dipelihara, dijaga, PJSKPU-nya juga perlu hati-hati juga, karena semuanya itu memerlukan juga yang namanya kalau dia itu adalah kontraktor, maka dia perlu alat. Jadi kalau dia kontraktornya kecil, maka setiap subklasifikasi perlu satu alat. Kalau menengah, maka perlu 2 alat. Itu untuk kalau kontraktor. Kemudian kalau besar, perlu 3 alat. Di mana dapat dilihatnya? Mengenal itu Bapak Ibu nanti bisa mudah-mudahan sudah terbit di JDIH-nya itu telah kami terbitkan dalam bentuk permen, yaitu Permen PUPR nomor 6 tahun 2021. Ya. Di sana sangat jelas alat apa saja dari setiap subklasifikasi sudah terlihat, sehingga tidak perlu lagi mengira-ngira karena sudah ada di sana. Lanjut. Reformasi perizinan telah kami lakukan. Kalau dulunya dalam berusaha orang memerlukan NIB plus sertifikat standar, baik berusaha maupun tenaga kerja. Kemudian ada TDUP, ada IUJK, ada izin yang perwakilan, maka yang ke depan di PUPR atau di konstruksi kita hanya ada cukup 2, NIB dan komitmen pemenuhan sertifikat standar. Terverifikasi karena menengah tinggi. Jadi yang namanya IUJK sudah tidak ada lagi dengan Undang-Undang Nomor 11. Artinya apa? Artinya bahwa dalam berusaha cukup 2 saja. Kalau sudah punya SB atau SKK konsul sudah bisa jalan. Nah, bagaimana dengan yang sudah ada sekarang? Ya, memang kami kemarin sudah mengirimkan surat ke lembaga OSS untuk proses yang terkait dengan IUJK supaya dihentikan. Sekarang saya tahu di beberapa tempat daerah masih ada DPM PTSP masih menerbitkan, tapi kami sudah bersurat kepada lembaga OSS supaya yang namanya IUJK sudah dihentikan. Karena sudah tidak diperlukan lagi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Dari sisi kelembagaan, untuk yang dulu sertifikat itu di VVA-nya oleh asosiasi, LPJK melaksanakan sertifikasi, yang ke depan tidak lagi. Yang melaksanakan sertifikasi adalah LSBU dan LSP. LPJK ngapain? Melaksanakan penomoran dan pencatatan. Jadi, walaupun telah selesai oleh LSBU, LSP, Prof. Manlian masih punya kewenangan lagi adalah nomornya. Kalau nomor belum ada itu istilahnya belum diundangkan. Jadi diundangkan dulu di mana? Di LPJK itu. Diberi nomor, dicatat dan tampil di SIKI. Kalau tampil baru sah hukumnya, sudah tampil sah hukumnya silakan dapat digunakan. Nah, tadi saya mendengar teman-teman sudah mau untuk melaksanakan membentuk SPLSBU. Nah, ini dia. Bapak Ibu sekalian, kalau dulu LSP itu dibentuk waktunya 9 bulan 10 hari. Ini waktunya pas sekali dengan waktunya yang kita tahu sama-sama. Ke depan ini dengan kami diskusi dengan teman-teman dari BNSP, mereka mau 60 hari. Sehingga 5 hari kerja ada di LPJK, 60 hari ada di BNSP. Totalnya 65 hari kerja untuk bisa terbentuk LSP, mendapatkan lisensi. Yang mengajukan siapa? Yang mengajukan LSP, sudah badan hukum. Mengajukan lewat OSS secara PP 5 demikian. Kemudian dari OSS itu diteruskan sampai dengan ke LPJK. LPJK ngecek semua dokumen yang ada. Dari sana kemudian dihasilkanlah rekomendasi lisensi yang dikirim ke BNSP untuk mendapatkan lisensi. Nah, kalau untuk LSBU, maka agak berbeda nih. LSBU tersebut cukup 30 hari kerja. Tadi saya mendengar sudah ada persiapan, bagus sekali Bapak sekalian, aspek ini membentuk LSBU, ayo saya tunggu.
kalau memang sudah akan dibuat. Kami telah melakukan peningkatan kemampuan bagi auditor lisensi. Jadi kami sebut auditor ya untuk yang LSBU. Diajukan, nanti akan dicek di sana. Seperti apa sih dokumennya, skemanya, bagaimana penanggung jawabnya. Jadi polanya yang dilakukan adalah setelah menerima dokumen dilakukan kredensial, dicek secara seluruh, kemudian dilakukan cek lapangan. Ketemu dengan yang ngajukan, dengan pengurusnya seperti apa, dicek, diskusikan. Benar nggak ini dia, bagaimana? Yang dari semua itu yang paling utama sekali, saya dengar tadi luar biasa, teman-teman sudah banyak pahamnya, yaitu asesor menjadi persoalan utama di sini. Ya, LSBU ini asesor adalah persoalan utama. Dalam pembentukan kami cukup memerlukan 3 paling banyak. Jadi yang kecil 1, 2, 3, yang menengah 2, yang besar 3. Tetapi saya lihat semuanya mau 3 sudah, berarti kecil, menengah, besar. Nah, cukup 3 yang kami besarkan. Makanya kami minta 3, kami latih asesornya. Tetapi dalam hal operasional, maka kami memastikan bahwa dalam waktu 15 hari kerja telah selesai sertifikasi. 15 hari, tidak boleh lebih, kurang boleh. Ini maksimal ya. Jadi 15 hari ini menentukan jumlah asesor yang dibutuhkan melaksanakan sertifikasi. 3 itu adalah hanya untuk pembentukan ya. Jadi jangan Bapak Ibu, oh cuma 3, enggak. Untuk pembentukan hanya kami syaratkan 3, tetapi untuk pelayanan operasional kami syaratkan adalah 15 hari. Berbeda nih. Jadi tinggal berhitung nih. Aspek Kindo punya berapa anggota? Berapa yang akan menyampaikan sertifikasi? Kalau sehari katakan ngasih 500, butuh berapa asesor? 15 aja selesai loh ya. Jangan sampai lebih. Lebih akan kami catat. Dan itu menjadi warning. Auditor masih mempunyai kewenangan untuk melakukan surveillance. Ternyata bahwa ada LSBU yang melebihi 5 hari kerja, LSBU yang lebih 15 kerja, maka catatan dan itu akan menjadi kinerja daripada LSBU. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai melewati waktu ini. Lanjut. Dulu untuk kualifikasi ada K1, K2, K3, M1, B1, B2, maka yang sekarang hanya cukup kecil, menengah, dan besar. Yang menarik adalah untuk spesialis tidak memiliki kualifikasi usaha. Ya. Yang spesialis tidak ada kualifikasi usaha. Kemudian persyaratan kualifikasi ada 4 sesuai dengan nomor tahun 2017, yaitu pengalaman atau perjalanan tahunan, kemampuan keuangan, tenaga kerja konstruksi, dan peralatan. Nah, yang terakhir ini dengan Undang-Undang 11 dan PP 5 kami lakukan relaksasi untuk khusus kontraktor ya, kalau konsultan tidak, yaitu untuk pemberian peralatan dapat dipenuhi setelah 30 hari menerima sertifikat badan usaha. Relaksasi nih. Jadi kalau sudah terima sertifikat, nah ada pertanyaan begini kemarin, menarik sekali nih saya sampaikan sekarang. Pak, apakah setelah terima sertifikat kami boleh ikut tender? Itu kan itu aja intinya kan. Saya katakan boleh. Tapi belum memenuhi komitmen dia nih. Tetapi saya nyatakan sekali lagi bahwa ikut tender boleh, tetapi tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk pengikatan kontrak. Ya. Jadi sertifikat badan usaha yang belum terpenuhi komitmennya tidak dapat dipakai untuk pengikatan kontrak. Misalnya tadi, sekarang dapat ada tender, pengumuman tender nih, sekarang ajukan dapat sertifikat. Sudah. Ternyata alatnya belum beli, baru komitmen saja berupa surat. Oh silakan, oke. Dalam tempo 3 hari telah harus terpenuhi. Ternyata bahwa kontraknya itu sudah ternyata bisa dikontrak pada minggu ketiga setelah dapat SBU, Bapak belum bisa ikut kontrak. Bapak penuhi dulu komitmen Bapak. Alatnya ada, sampaikan kepada auditornya, laporkan bahwa telah ada alatnya, setelah oke baru bisa ikut kontrak. Jadi
Tapi tidak boleh ditunda loh ya, jangan sampai Bapak mengatakan bahwa ini saya sedang beli ini, tidak bisa begitu. Tidak diperbolehkan. Intinya ada tidak ada. Kalau dalam tempo pada saat pemekaran kontrak tidak ada barangnya, batal kontraknya. Ini saya tegaskan sekali lagi supaya teman-teman Waktunya, jangan sampai Pak Niko, waktunya ya. 3 menit lagi ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ini masih banyak, tapi nanti kita diskusi aja Pak ya, karena Ya, memang bahan baik saya. Baik. Ya, silakan Pak. Kemudian yang berikut lagi adalah untuk izin, maka semuanya melalui OSS. Lanjut. Ini kami sampaikan bahwa kalau dulu teman-teman dalam badan usaha tersebut wajib hukumnya untuk lapor dan berbayar, sekarang malah tanpa biaya. Lanjut. Nah, untuk SBU itu ke depan hanya berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang tentunya. Ini sangat menarik bagi ibu sekalian, karena ternyata SBU ini juga ada kaitan dengan masalah pajak. Dalam PP 51 yang sedang kami revisi, bahwa pajak itu memang akan kami turunkan, tetapi kembali pajak jasa konstruksi ini ada macam-macam, dan pajak adalah pajak setiap transaksi. Lanjut. Lanjut. Oke, sertifikatnya itu hukumnya wajib. Kalau tidak sertifikat, Bapak sekalian, hukumnya adalah sanksi. Ya, sanksi nanti di dalam PP 51 juga ada. Saya tidak sampaikan di sini karena terlalu panjang ceritanya lagi. Sanksinya itu sanksi per hari. Kalau dia itu tidak punya SBU, maka sanksinya adalah 10% dari seluruh nilai kontraknya yang bersangkutan. Terbayangkan oleh kita ya. SBU konstruksi, kemudian SKK, itu adalah hukumnya wajib, juga lisensi. Semuanya diatur dalam PP dan PP 14. Kalau SKK 5 tahun, kalau untuk SBU itu adalah masa temponya 3 tahun. Lanjut. Pengajuannya semua lewat OSS, baik SB maupun SKK, konstruksi lewatnya OSS, diajukan baik permohonan baru, perpanjangan atau perubahan lewat OSS. Kemudian nanti di sana ada proses yang panjang, saya tidak sampaikan sekarang karena waktu sudah terbatas. Setelah proses panjang yang Bapak Ibu adalah dalam tempo 30 hari kerja, maka LSPU-nya itu sudah selesai. Kalau untuk SBU 15 hari kerja. Demikian juga dengan SKK konstruksi. Lanjut. Oke, ini Bapak Ibu sekalian, saya kira karena waktu sudah diingatkan sama moderator, pada prinsipnya bahwa saya menantang. Wah, gila, saya menantang ya. Lanjut dulu sebentar. Satu lagi, sebelum saya menantang, lanjut dulu. Nah, ini dia. Bahwa di dalam LSB itu ada, saya menekan tadi, strukturnya ada pengarah, pelaksana, dan tim asesor ya. Yang pengarah, itu unsurnya adalah yang pertama dari asosiasi pembentuknya yang LSBU, yang kedua adalah pengguna jasa, bisa pemerintah, bisa swasta, yang ketiga adalah dari lembaga independen. Lembaga independen ini kami harapkan dari BSN, tetapi kalau tidak ada tidak apa-apa. Tapi Ibu tolong ajukan ke lembaga independen, misalnya BSN tadi. Kalau tidak setuju, ada surat resmi membalas tidak setuju, tidak masalah, tetap jalan terus. Kemudian unsur pelaksana ini ada 3 tadi minimal, ada ketua, 3 orang koordinator dan asesor. Asesornya yang penting bahwa mereka semua harus, pertama syaratnya adalah telah mempunyai sertifikat asesor. Yang kedua, terdaftar di LPJK, itu Prof. Mandian yang punya kunci itu. Yang ketiga tentunya telah mendapatkan RCC supaya paham terkait dengan semua peraturan yang sedang berubah dan berlangsung saat ini. Lanjut. Oke, saya kira itu saja, mungkin nanti diskusi saja untuk sekalian, karena nanti kalau masalah diskusi silakan saja, ini banyak sekali bahannya, terus saja. Karena apa? Karena bicara PP 5 kami buat sudah hampir setahun, juga PP permennya. Nah, terakhir kami sampaikan tadi, permen 6 telah diundangkan, sehingga Bapak Ibu nanti tolong membaca permen 6, di sana ada 130 sub klasifikasi telah kami tuangkan di sana, juga alat-alat yang juga terkait dengan kriteria dan peserta untuk menjadi PJTB dan PJSKBU. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita hapus dulu buat Pak Niko. Ya, nanti Pak Niko kalau ada chat dibaca aja Pak. Nanti kalau ada kesempatan terakhir untuk pertanyaan jawaban, silakan mungkin Pak Niko. Ya, berikutnya kita akan di sesi ketiga ini untuk narasumber hadir di hadapan kita semua, yaitu Profesor Dr. Manilan Ronald A. Simanjuntak, STMT D. Min. Tanggal lahir Jakarta 30 November 74. Pendidikan S1 Arsitektur di ITI, S2 di UI tahun 2000, S3 Sipil juga di UI tahun 2006, S3 di Harvard International Technology Seminary, HITS tahun 2006, termasuk alumni Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas untuk beberapa pengalaman sebagai guru besar bidang manajemen konstruksi UPH, asesor sertifikasi dosen Republik Indonesia, dekan Fakultas Desain dan Teknik Perencanaan UPH, dekan Fakultas Sains Teknologi UPH, Ketua Program Studi S2 Teknik Sipil Universitas Pelita Harapan, Dewan Guru, dan tentunya saat ini di LPJK sebagai Koordinator Bidang 5 LPJK Indonesia, Profesor Dokter ini sebagai bidang 5 Pak ya, mau ngurusi tentang pelatihan ya Pak ya. Ya, untuk mempercepat waktu kami persilakan untuk pemaparannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hartoni. Izin boleh ke depan aja Pak ya. Iksan boleh slide-nya. Full screen ya. Baik, terima kasih. Bapak moderator, berapa waktunya? Waktunya 15 Pak ya. 15 menit. Masih ada 2 narasumber Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Manlian Simanjuntak, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Moderator. Salam hormat saya kepada DPP, DPN, dan seluruh pengurus Aspekindo dan Asdamkindo. Ya, ada Pak Edo di sini dan seluruh kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Direktur, Pak Niko yang saat ini juga live secara online, narasumber yang lain ada Prof. Krisna, ya, dan dari KAN juga. Pertama saya menyampaikan apresiasi dulu, kehadiran saya ini mewakili LPJK, Kementerian PUPR. Bapak dan Ibu sudah tahu benar bahwa LPJK sekarang tidak ada lagi LPJKN, tidak ada lagi LPJKP, LPJKD, yang ada hanya LPJK. Periode kami 2021 sampai 2024. Namun saya juga sebenarnya hadir mewakili akademisi juga, karena saya masih menjabat sebagai guru besar di UPH, jadi tentu warnanya agak berbeda nih, ya. Namun karena tugas yang diamanahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah, saya memang harus menyampaikan hal-hal yang fundamental sehubungan dengan peran kami di LPJK. Ini topiknya, awalnya saya ingin menyampaikan tentang hal pengembangan keprofesian berkelanjutan. Tapi sepertinya sayang kalau saya tidak menyampaikan dengan cepat mengenai hal apa yang kami kerjakan di LPJK. Ya, jadi mungkin nanti saya akan sampaikan mengenai postur LPJK secara cepat, supaya Bapak dan Ibu juga lebih kenal. Kedua, tentang LSP. Ketiga, LSBU, baru PKB. Bagaimana lah itu disampaikan dalam 15-20 menit gitu. Jadi saya juga nggak ngerti. Ya, jadi tentunya baguslah setelah ini kita berkenalan. Lalu kemudian lebih dekat lagi, dan kita bertemu lagi secara online maupun fisik. Ya, jadi lanjut aja. Lewati CV saya. Nanti bisa dibaca itu. Ya. Nah, apresiasi yang saya berikan kepada kepada Aspekindo dan Asdamkindo, saya tambahkan di sini.
Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, ini kalau kita lihat bagaimana latar belakang secara hukum tentang pembentukan LPJK. Nah, kami ingin menyampaikan satu hal. Urusan SKA, SKT, SBU, jujur bukan tugas LPJK. Kami mau tegaskan itu. Wah, ini lempar-lempar tugas ini. Tidak. Karena tugas kami nanti kita lihat. Namun atas perintah menteri, kami diperintahkan gitu ya, untuk melanjutkan legacy terhadap layanan SKA, SKT yang sekarang menjadi SKK, dan SBU. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Ini perlu saya sampaikan atas nama pengurus, supaya jelas dulu. Tegas saya sampaikan ini. Itu bukan tugas utama LPJK. Tapi adalah tugas tambahan. Sehingga tidak apple to apple ketika disebutkan lambat layanannya. Paham ya Bapak Ibu? Nah itu dulu. Lu nggak bisa, Bapak kan sudah dilantik. Nah karena melekat kepada kami tugas itu, maka kami menerima dengan begitu happy. Segala apresiasi, komplain, segala macam sampai ke handphone, ini gimana ini, nggak apa-apa. Nah, masalah ini bisa diselesaikan dengan cara apa? Jika kita bersama-sama mempercepat terbentuknya LSP, LSBU. Yang selanjutnya, tugas proses sertifikasi SKK dan SBU ada di LSP, ada di LSBU. Yang selanjutnya diregistrasi ke LPJK. Jadi kepentingan LPJK adalah bagaimana ini terbentuk cepat pada masa transisi paling lambat 31 Desember 2021. Jadi saya hadir di sini senang, mau berkenalan, pasang badan gitu. Nggak takut kita. Pak Edo nih senior saya di IT nih, jujur. Wah lambat, nggak apa-apa. Orang nggak ada beban kok, itu bukan tugas utama kami. Tapi kami tidak bisa mengelak karena ada kata LPJK. Betul Bapak dan Ibu? Nah, upaya-upaya yang dilakukan sampai tadi saya naik panggung, kami berdiskusi dengan teman-teman Dewas LPJK yang baru diangkat. Ya, menambah orang lah, segala macam sistem regulasi yang itu jujur Bapak dan Ibu, kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 2017, PP terbaru 14 2021 itu tidak mudah. Karena peningkatan klasifikasi dari 5 ke 8 tentunya memerlukan pengaturan yang lebih mantap. Baik di tingkat kementerian, lembaga, ataupun standar yang kita sudah tahu, betul? Nah ini kita lagi bekerja keras, saya pun masih juga online meeting ini, masih jalan terus, bagaimana SKKNI dan KKNI bisa beres. Ya, jadi saya hadir, kami hadir di depan dan di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, bersama Bapak Ibu, untuk kita bersama-sama menyelesaikan seluruh layanan kita ke depan. Nah, kedua, dalam rangka masa transisi atau pasca dilantiknya pengurus yang baru, tentunya ada hal yang penting dicermati, saya bukan bilang curhat gitu, yaitu asosiasi, ahli terampil, dan badan usaha. Dan mungkin yang terdampak paling berat, bukan pemegang sertifikat. Baik itu ahli terampil dan badan usaha. Karena kalau itu habis, pada waktu kami dilantik, sudah ada surat edaran masih berlaku sampai 2021, betul? Yang tidak mudah asosiasi. Karena bisnis proses mungkin tidak seperti dulu. Karena dulu mungkin nyaman, tapi sebenarnya kan undang-undangnya kan tahun 2017 ya. Dengan PP-nya tahun 2020 kaget mungkin dengan adanya LPJK yang baru. Selesai, masuk pengurusan, ternyata regulasi kebijakan standar itu harus mengacu kepada aturan pemerintah. Termasuk pengurusan penetapan honor rate asesor menggunakan uang rakyat.
Jadi bayangkan Bapak dan Ibu sekalian yang saat ini kita kelola bersama, sekarang menjadi beban anggaran pemerintah. Yang itu luar biasa per bulan. Ya, jadi kalau dibilang cepat layanannya, cepatlah itu keluar uang rakyat, gitu ya. Karena sekarang bebannya di sana. Enggak apa-apa. Kami happy aja, I'm happy. Tapi saya hadir di sini untuk bersama-sama bekerja dengan Bapak Ibu. Kenapa? Karena pengurus yang hanya 7 orang, 1 ketua, 6 anggota, saya memang ditugaskan untuk menjadi mentor Aspekindo dan Asdamkindo. Jadi saya punya tanggung jawab kalau nanti Aspekindo nggak keluar LSP-nya, nggak keluar Asdamkindo-nya. Capek kali lah aku datang ini. Ya, kalau saya presentasi Bapak dan Ibu lebih lihai dari saya. Ya, lebih tahu karena sudah tahu bagaimana prosesnya. Tapi bagaimana sekarang ini? Nah, saya mendengar sedikit tadi mengenai presentator sebelumnya, bahkan waktu Pak Kunjung juga tadi presentasi di jalan, saya juga live 3 laptop gitu. Bahwa natur teman-teman ini tentunya sudah lebih baik dari yang dulu. BNSP, kalau kan saya juga sudah tahu, LKPP dan lain-lain, mungkin terasa jauh dulu, sekarang terasa dekat. Kenapa? Karena LPJK lebih vital. Sebagai lembaga pemerintah, kami bisa menarik langsung yang namanya teman-teman BNSP untuk bantu Bapak dan Ibu sekalian. Paham ya? Saya nggak usah ngomong teori lah. Kita bicara praktek di lapangan. Gimana caranya? Tadi saya dengar LSP atau LSBU ya Pak, akan terbentuk bulan September. Jadi saya minta skema jadwalnya tuh, supaya saya bisa kawal. Laporan saya kepada Pak Ketua adalah Asdamkindo ada schedule-nya. Kalau perlu per bulan kita lakukan pemantauan loh, bukan asistensi. Kami mantau loh. Pak Edo, macam mana ini? Gitu loh. Kan keren kan? Orang nggak ada apa-apa kok. Pokoknya kalau sudah terbit lah itu LSP, LSBU, maka seluruh proses bisnis sertifikasi ada di situ. Nah, saya ini bidang 5, pengembangan jasa dan usaha sektor konstruksi. Saya punya peran juga, selain PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, tadi saya juga simak itu, ada 6 atau 7 program yang ada. Ya, saya juga, kami punya peran untuk mengawasi badan usaha, bidang saya. Lalu yang ketiga, aplikasi sistem. Dan yang keempat, kerjasama dengan kementerian, lembaga lainnya. Jadi peran LPJK Bapak dan Ibu, jangan dilihat urusan sertifikasi saja. Ya, silakan Iksan. Next, supaya kelihatan dulu LPJK-nya. Saya akan lewat slide-nya. Terusan. Ya, kalau nggak gini caranya nggak selesai 15 menit, 20 menit. Terus. Nanti urusan LSBU, supaya lihat potretnya LPJK dulu. Next. Stop. Balik san. Ya, ini tugas kami. Karena Aspekindo dan Asdamkindo sudah terakreditasi, maka peran kami adalah menjaga, dipelihara supaya tetap terakreditasi. Karena sekarang trennya adalah yang terakreditasi. Pembentukan LSP dari asosiasi profesi yang terakreditasi. Terlisensi BNSP dan LPJK. Demikian juga LSBU dari asosiasi badan usaha terakreditasi. Tapi bisa nggak dari asosiasi yang tidak terakreditasi? Yang mandiri bisa nggak? Nah itu juga diprioritaskan yang terakreditasi. Maka dari itu kita mendorong Aspekindo, Asdamkindo untuk boleh bisa menyelesaikan ini. Sebenarnya kehadiran saya itu loh. Simpel toh, selesai materinya. Nah kami perkenalkanlah tugas kami nih. Akreditasi, lisensi, pengembangan keprofesian berkelanjutan, penyertaan tenaga asing, penilai ahli, pembentukan LSP, dan registrasi. Gitu. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, hal kedua, beyond dari presentasi saya, ini kepake nih, dari perguruan tinggi. Kalau saya terkungkung sebagai aparatur negara, kaku ya. Apa semangat Undang-Undang Nomor 2 2017 bagi LSP dan LSBU ke depan? Bukan cuma memelihara anggota, kompetensi, baik itu jasa dan usaha. Bukan hanya itu. Kata kuncinya adalah
meningkatkan. Dan itu turunannya dari 6 permen yang sekarang sedang dalam proses persiapan untuk diterbitkan permen PU yang baru mungkin di bulan April ini. Baik itu permen tentang PKB, permen PU tentang penilai ahli, permen PU tentang kegagalan bangunan, permen PU mengenai pencatatan material dan alat konstruksi, dan seterusnya. Jadi trennya adalah to improve. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, terbentuklah LSP, terbentuklah LSBU, dengan kemandiriannya yang tetap berkolaborasi dengan asosiasi profesi dan badan usaha, maka tugasnya adalah meningkatkan. Nah, saya sekarang masuk ke PKB. Gitu. Nah, PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan dulu, kata kuncinya ada keengganan. Ya sudah, ribet, repot ikut PKB. Bikin baru aja dalam jabatan kerja yang sama. Sekarang tidak boleh. Kedua, pindah aja ke sertifikat B. Silakan, jejak digitalnya ada. Nah, PKB ini menjadi vital karena ada hubungan dengan LSP. Bapak dan Ibu sekalian, San, tolong cepat San. Slide-nya masuk ke masuk ke PKB, San. Kamu cepat lihat ke belakang, San. Terus. Nah, PKB, saya bukannya memvital-vitalkan, enggak. Tapi kami berusaha permen yang nanti 6 permen terbit, itu bagaimana posturnya, betul? Bagaimana kolaborasinya? Nah, saya boleh menyampaikan ternyata PKB itu penting dan terlalu penting. Baik untuk aspek Indo maupun Asdam Kindo. Ya, kenapa? Karena ada 2 skema, yaitu kegiatan PKB yang terverifikasi dilaporkan ke LPJK, atau ada yang tidak dilaporkan, langsung upload. Nggak bisa kayak dulu. Yang belum dilaporkan, maka dia mengurus ke LSP. Jadi urusan LSP ini, itu sangat terkait dengan urusan PKB. Nanti permen keluar, kita akan genjot terus. Nah, kalau berhentilah urusan PKB ini, maka sebenarnya badan usaha pun tidak bisa bergerak. Ya. Dan kemudian akreditasi asosiasi profesi dan badan usaha juga harus menyertakan perencanaan program PKB. Nah, kenapa? Karena itu semangat permen yang lama sebenarnya, memelihara. Tapi sekarang dengan semangat yang baru harus meningkatkan. Undang-undang Cipta Kerja, semangatnya kan satu, membuka lapangan kerja seluas-luasnya dengan cara yang benar. Berarti kompetensinya masuk, skemanya masuk, dan benar. Betul ya? Nah, sekarang kontrolernya ada di pemerintah. Namun sebagai lembaga yang mitra pemerintah, kami harusnya sangat dekat dengan stakeholder. Kita nggak bicarakan aspek Indo dan Asdam Kindo. Tapi LPJK harus dekat, itu bahasa saya. Dekat bukan berarti aneh-aneh, enggak. Karena kita akan bekerja bersama. Maka dalam rangka pengembangan jasa dan usaha sektor konstruksi, yang di depan bukan LPJK. Di garda depan adalah asosiasi. Paham Bapak Ibu? Baik profesi badan usaha. Di belakangnya siapa? Ahli, tenaga kerja. Di belakangnya lagi siapa? Kementerian PU. Di belakangnya lagi baru LPJK. Nah, inilah interpretasi modeling kalau kita menganalisis di mana posisi LPJK sekarang ini. LPJK bukan di depan, mohon maaf. Regulasi itu ada di teman-teman kementerian. Tadi sudah dengar, Bapak Direktur Kelembagaan menyampaikan, ini loh. Nah, kementerian mengajak kami LPJK. 6 draft permen yang ada, itu didukung benar oleh LPJK kata per kata, sentence per sentence, kalimat per kalimat. Sehingga LPJK juga mengerti pada waktu melaksanakan kebijakan itu. Kedua, LPJK bisa nggak mendorong percepatan regulasi? Bisa. Ya, kalau misalnya sekarang klasifikasi 8, awalnya 5, berarti ada gap 3. Gimana tuh mempercepat SPK dan SKKNI dan KKNI-nya? Saya lagi mikir nih.
apakah kita gunakan skema yang lama, kita optimalkan, ditambahkan, baru nanti tahun depan penyempurnaan. Kalau nggak akan selesai lisensi LPJK, paham Bapak Ibu? Bapak dan Ibu selesai di BNSP, di LPJK masih ada beberapa poin yang harus kami selesaikan. Karena 100 hari kami kerja terakhir ini, itu luar biasa teman-teman pengurus. Benar-benar Bapak Ibu, kami dilantik tanggal 22, 23 sudah mendorong keluarnya SE, 23 itu. SE 30 tahun 2020. Bulan Januari awal SE2 2021. Dan kami catat sudah ada beberapa SE, baik SE Menteri maupun SE Dirjen yang keluar. Plus, kalau mau dibilang prestasi ini, 6 rapermen itu yang dikerjakan oleh seluruh pengurus dengan segala loyalitasnya. Jadi kami hadir di sini sebenarnya tidak membawa regulasi, ayo lo ikuti ini, tidak. Tapi bagaimana kita bicara bekerja bersama. Nah, skema LSP dan LSBU sudah jelas. Tidak sempat lagi saya presentasikan hari ini, tapi materinya saya berikan. Ya. Waktunya 2 menit lagi, Pak. 2 menit, gimana itu? Saya belum masuk ini. Nah, itu ya. Jadi, sekarang karena sudah LSP, nanti kita bahas sambil diskusi lah ya, Bapak Ibu ya. Nah, berarti setelah acara ini momentum besar, apresiasi yang sangat baik, tempatnya enak sekali, online semua, ngapain kita nanti setelah ini? Ya, nanti kami linkkan dengan BNSP. Baik, saya langsung fokus kepada PKB. Bapak dan Ibu sekalian, silakan lanjut, San. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kepada kita semua, termasuk tadi yang online presentator kita. PKB ke depan dengan skema permen yang baru menjadi sangat vital, menjadi sangat penting. Tahap pertama, penyelenggara bukan melaporkan, memperkenalkan diri kepada LPJK melalui sistem SIKI yang sekarang masih ada. SIKI yang saat ini masih menggunakan Permen 45. Kenapa? Kan permennya belum keluar yang baru. Ya. Setelah didaftarkan, oke, dapat akun, kedua, saya langsung ngomong yang baru. Maka penyelenggara harus melaporkan kegiatannya mau apa. 4-5 hari sebelum kegiatan berlangsung. Ketiga, mendokumentasi kegiatan yang dilakukan secara lengkap. Nanti sosialisasinya ada detail. Keempat, itu kemudian melaporkan. Dengan sistem yang sekarang, waktu di-approve, nggak lapor juga, sudah approve, betul ya? Tapi ke depan, setelah lapor, kegiatan dilakukan, dokumentasi dikirim ke LPJK, maka barulah SKPK-nya keluar. Artinya apa? Maka para ahli, para pemegang sertifikat bisa melanjutkan untuk proses perpanjangan berikutnya. Namun saya boleh menyampaikan, PKB adalah salah satu dari hal pokok sehubungan dengan perpanjangan ataupun perubahan sertifikat. Nah, kami tahu bahwa pada waktu LPJK yang lalu, hal ini tidak mudah. Nah, karena LPJK sekarang juga merupakan bagian instrumen pemerintah, kami kawal berbagai hal, baik regulasi, sistem, sama pelaksanaan di lapangan. Yang membuat capek LPJK selalu mengingatkan kita semua, tidak bisa lagi untuk permohonan SKPK setelah kegiatan dilakukan. Jadi sebelumnya sudah harus dilaporkan. Nah, detail semuanya itu akan kami halo-halo saat dikeluarkannya permen yang baru. Sekarang masih dalam masa sosialisasi. Nah, jadi mengenai peran LPJK itu sendiri, posisinya juga tadi saya sudah menyampaikan, hubungannya dengan LSP, dengan LSBU, dan juga dengan PKB. Jadi itu yang saya coba integrasikan dalam waktu 15-20 menit. Materi ini sudah saya berikan, nanti bisa kita diskusikan. Selanjutnya, saya ingin mendengar masukan atau catatan supaya kita next mau ngapain. Hari ini momentum yang paling baik untuk merapatkan barisan, konsolidasi, lalu plotkan, kami punya kepentingan LSP di Aspekindo, LSBU di Asdamkindo, itu bisa segera terbit. Sambil kami dorong regulasi yang dari LPJK.
sampai tadi pun kami sudah bahas. Segera, dan saya menunggu. Karena saya mentornya. Jadi kalau dosen sama mahasiswa, modelnya sekarang dosennya yang kontak mahasiswa, bukan mahasiswa kontak dosen. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Kita beri aplaus dengan Pak Prof. Manilan. Ya, terima kasih atas pemaparannya, cukup singkat tetapi dengan konsep sendiri bisa memahami secara keseluruhan peran LPJK dari LSP, PKB dan PBU ya. Tentunya berikutnya kita akan pemaparan ketiga oleh Ketua KAN, Dr. Andes APT Kukuh S. Ahmad MSc. Saya lihat sudah ada di Zoom ya, mohon diberikan sudah diberikan juga apa hostnya. Materinya langsung saja. Tentunya terkait dengan LSBU ini terkait dengan aturan 17065. Teman-teman di LPJK asosiasi setelah pernah ikut pelatihan juga, dan kemarin pun sedang pemantapan juga ya. Artinya nanti apa yang dipaparkan bersinergi dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia konstruksi saat ini, terutama dalam pemantapan pembentukan LSBU. Persilakan Pak Kukuh, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Suara saya terdengar ya, Pak Moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Saya izin untuk share screen. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama terima kasih atas undangan dari Asdamkindo dan Aspekindo kepada Komite Akreditasi Nasional untuk menyampaikan mungkin beberapa informasi terkait dengan bagaimana nanti proses sertifikasi badan usaha dan proses akreditasi lembaga sertifikasi badan usaha jasa konstruksi dari atau dalam konteks standar generik yang dikelola oleh Komite Akreditasi Nasional. Jadi sebelumnya mohon izin Bapak Moderator, saya memperkenalkan diri, nama saya Kukuh S. Ahmad, saya Kepala BSN yang kebetulan secara ex officio berdasarkan Kepres pembentukan Komite Akreditasi Nasional juga mendapat amanah menjadi Ketua Komite Akreditasi Nasional. Jadi Badan Standarisasi Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian seperti badan-badan yang lain, seperti Badan POM, BPPT, dan lain-lain. Sementara Komite Akreditasi Nasional adalah lembaga non-struktural yang kebetulan berada langsung di bawah Presiden, tetapi melapor melalui Kepala BSN. Saya sebetulnya akan menyampaikan 3 hal, tetapi karena waktu yang pendek, dan saya rasa tadi materi yang bagian kedua dari saya, Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja sudah diulas secara lengkap oleh penyaji yang pertama, Bapak Direktur. Mungkin nanti saya akan fokus ke bagian ketiga. Saya rasa bagian yang terpenting untuk kita ketahui bersama untuk segera mengeksekusi apa-apa yang menjadi program dengan telah diundangkannya baik PP 5 2021 maupun PP 14 2021. Untuk sistem standarisasi nasional, saya izin hanya akan menyampaikan satu slide ini. Jadi sebetulnya Bapak sekalian, standarisasi dan penilaian kesesuaian, itu judul undang-undangnya, Undang-Undang 20 tahun 2014. Barangkali kalau kita sederhanakan pemahamannya, bisa kita artikan sebagai standarisasi dan sertifikasi. Pada intinya, undang-undang itu mengamanatkan pengelolaan standarisasi dan sertifikasi di Indonesia untuk 5 hal. Di dalam undang-undang dibatasi cakupannya, yaitu untuk barang, pertama, kedua untuk jasa, yang ketiga untuk proses, yang keempat untuk sistem, yang kelima untuk person atau orang, atau profession. Undang-Undang 20 2014 kira-kira dapat kita sederhanakan dalam satu
bisnis proses yang ada di dalam slide yang ada di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Diawali dari yang berwarna dasar ungu, bagaimana standar di Indonesia disusun. Kita tahu ada standar nasional Indonesia, itu adalah produk atau output utama dari Badan Standarisasi Nasional, kemudian diterapkan oleh para pelaku usaha, stakeholder, industri, organisasi, dan sebagainya. Sifat penerapannya adalah sukarela, tetapi dalam beberapa hal, karena aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan sebagainya, SNI dapat diwajibkan. Dan yang terpenting adalah yang akan kita bahas sore hari ini adalah terkait dengan proses pembuktian bahwa penerapan standar ini sudah sesuai, yaitu proses apa yang kita sering dengar dengan sertifikasi, di mana lembaga yang melakukan sertifikasi diperlukan proses akreditasi untuk memastikan kompetensinya. Jadi kira-kira secara sederhana ini yang menjadi tugas Badan Standarisasi Nasional. Dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja 2020, kemudian turunan undang-undang tersebut yaitu PP 5 tahun 2021 tentang berusaha berbasis risiko yang tadi sudah diulas secara detail Pak Direktur, peran standar, peran sertifikasi menjadi sangat penting di sini. Jadi kalau boleh membuat summary dari PP 5 2021, tadi Pak Direktur sudah sebutkan bahwa kegiatan atau berusaha itu dibagi menjadi 4 kelompok risiko, rendah, menengah rendah, kemudian menengah tinggi, dan tinggi. Jadi kalau kita punya kegiatan usaha rendah, maka cukup mendapatkan nomor induk perusahaan. Tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Direktur. Dan seterusnya, apabila kegiatan usaha kita masuk ke dalam risiko tinggi, maka diberikan izin dan mungkin standar. Dan ketentuan-ketentuan ini sudah dimuat di dalam PP 5 2021 dalam lampiran-lampiran dari PP tersebut. Saya masuk ke bagian yang saya rasa sangat penting untuk saya sampaikan sore hari ini, akreditasi dan sertifikasi sektor konstruksi. Saya mulai dari amanah yang ada di dalam PP 5 2021 terkait dengan sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, lampiran 2 dari PP tersebut. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah banyak yang membaca ketentuan ini, bahwa lisensi lembaga sertifikasi badan usaha jasa konstruksi, yang pertama menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa, yaitu SNI ISO IC 17065. Ini yang barangkali nanti akan saya singgung lebih detail. Kemudian memiliki bukti akreditasi oleh lembaga independen sesuai peraturan perundang-undangan. Kami memaknainya adalah memiliki bukti akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional, karena Undang-Undang 2014 mengamanatkan lembaga yang melakukan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi produk berdasarkan standar nasional Indonesia adalah Komite Akreditasi Nasional. Paling lambat 1 tahun setelah diterbitkannya lisensi. Kemudian menyampaikan laporan kegiatan operasional lembaga sertifikasi. Bagian kedua dari lampiran 2 PP 5 2021 tentang sektor PUPR adalah terkait dengan penetapan kemampuan sertifikasi profesi konstruksi. Sebenarnya di dalam lampiran 2 PP tersebut diamanatkan juga lembaga sertifikasi profesi itu harus memenuhi SNI ISO IC 17024. Kemudian sama memiliki bukti akreditasi oleh lembaga independen paling lambat 1 tahun setelah diterbitkannya lisensi. Dan tentu menyampaikan laporan kegiatan operasional lembaga sertifikasi tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi secara ringkas mungkin saya ingin memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya menampilkan satu slide, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang sering melihat slide ini. Tetapi saya ingin kembali merefresh Bapak Ibu sekalian, posisi kita nanti ada di mana. Jadi sebagai lembaga sertifikasi atau LSPU, LSP, maka posisinya adalah sebagai lembaga penilaian kesesuaian.
Kemudian untuk mendapatkan lisensi tadi dari LPJK maka harus mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional. Jadi Komite Akreditasi Nasional adalah badan akreditasinya. Komite Akreditasi Nasional juga menerapkan standar internasional SNI ISO IEC 17011. Jadi kita semua mengacu kepada standar internasional yang relevan dengan masing-masing tugas dan fungsinya. Sebetulnya kalau kita berbicara di dunia standarisasi, sertifikasi, akreditasi, kita menyepakati terminologi bahwa asesor, istilah asesor hanya digunakan oleh untuk orang-orang badan akreditasi yang melakukan assessment atau penilaian ke LSPU atau LSP nanti. Sementara orang-orang dari LSPU dan LSP yang melakukan penilaian terhadap mungkin barang, mungkin jasa, mungkin sistem, mungkin proses, mungkin orang, itu dinamai generic termnya sebenarnya auditor. Tetapi saya rasa tidak perlu dipermasalahkan kalau istilahnya ini mungkin di sini digunakan asesor juga. Tapi secara internasional sebetulnya orang-orang badan akreditasi dinamai asesor, orang-orang lembaga sertifikasi dinamainya auditor. Ini 17065 Bapak Ibu sekalian. Jadi bentuk fisik dari SNI ISO IEC 17065 yang ini adalah covernya yang kita adopsi identik dari standar internasional ISO IEC 17065. Jadi intinya adalah penilaian kesesuaian persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa. Kemudian kalau kita lihat sebelah kanan adalah sekilas daftar isi dari 17065. Karena standar inilah atau pemenuhan terhadap standar inilah yang nantinya menjadi persyaratan dapat diberikannya akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Tapi kalau boleh saya ringkas, ketika nanti Bapak Ibu baik sebagai LSPU, mungkin juga sebagai LSP, inti dari akreditasi adalah memastikan bahwa LSPU atau LSP mereka kompeten, mereka konsisten dalam beroperasi, dan mereka imparsial juga dalam melakukan kegiatannya. Jadi tidak berpihak kepada siapapun. Kalau agak detail kita lihat isinya, Bapak sekalian, 17065 itu kira-kira ada 5 kelompok isi persyaratan. Kalau kita baca standarnya memang diawali dengan bagian pertama ruang lingkup. Jadi isinya apa, untuk penggunaan apa, dan sebagainya. Acuan normatif itu acuan-acuan, ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan di dalam melaksanakan 17065. Kemudian juga ada istilah dan definisi. Dan di bagian inti atau substansi dari persyaratan standar terdiri dari 5 kelompok, yaitu yang pertama adalah terkait dengan persyaratan umum tentang legalitas dari organisasinya atau lembaga sertifikasinya, kemudian bagaimana mengatur tentang imparsialitas atau ketidakberpihakan, kemudian bagaimana kalau ada tanggung gugat dan sebagainya, kemudian tentang hal-hal terkait dengan kegiatan yang harus dilaksanakan secara non-diskriminatif dan sebagainya, termasuk ketersediaan informasi publik. Kemudian persyaratan struktur mengatur tentang struktur organisasi. Tadi saya melihat di paparan Pak Direktur sudah dipaparkan di sana, strukturnya kira-kira ada ketua, ada yang bertanggung jawab mutu, ada administratif, ada yang pengoperasian sertifikasi, dan seterusnya. Kemudian persyaratan sumber daya, jadi orang-orangnya tentu harus kompeten, kalau diperlukan peralatan juga harus alat-alat yang handal untuk digunakan. Kemudian persyaratan proses adalah tata cara melakukan sertifikasinya. Itu diatur dalam kelompok nomor 7, dan yang ke-8 adalah persyaratan sistem manajemennya. Jadi kesemuanya diintegrasikan dalam suatu sistem manajemen. Jadi kita mungkin Bapak-Ibu sekalian sudah biasa mendengar atau mungkin sudah mengimplementasikan SNI ISO 9001. Kalau nanti kita membaca detail dari 17065, maka di sana diberikan dua opsi. Kita bisa menggunakan 9001 yang sudah existing, atau beberapa klausul penting yang itu diterapkan sebagai pemenuhan terhadap persyaratan sistem manajemen.
Di dalam standar 17065 juga ada 2 lampiran, sifatnya informatif, artinya ini Waktunya lebih 2 menit lagi Pak Kuku. baik, Mohon izin. berupa penjelasan, jadi bukan merupakan persyaratan agar penerapannya lebih mudah. Bagaimana kita bisa mengajukan akreditasi? Jadi pertama, sebagai LSPU harus memenuhi 17065 ya. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan yang diatur di dalam regulasi sesuai dengan ruang lingkup akreditasinya. Jadi harus memenuhi undang-undang atau PP atau permen yang relevan dengan kegiatan bisnis dari sebuah LSPU. Kemudian mematuhi pedoman tentang penggunaan simbol akreditasi, karena nanti setelah mendapat akreditasi akan diberikan hak untuk menggunakan simbol akreditasi, ada logo KAN-nya dan sebagainya. Tentu memenuhi persyaratan akreditasi dan bersedia membayar biaya akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi biaya akreditasi diatur dengan peraturan pemerintah tentang PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Memiliki sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mengoperasikan kegiatan sertifikasi dan mengidentifikasi dengan jelas hubungan dengan bagian lain di dalam badan hukum yang sama yang dapat mengancam kerahasiaan atau ketidakberpihakan dalam kegiatan proses sertifikasi. Ini kira-kira prosesnya, Bapak sekalian. Kita mulai dari KAN, jadi LSPU ada di sini, karena LSPU adalah sebuah lembaga penilaian kesesuaian. Jadi LSPU mengajukan permohonan ke KAN, kemudian KAN nanti akan memberikan sertifikat akreditasi. Ini prosesnya, dari permohonan akreditasi, kemudian ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Ini semua dilakukan tentu sekarang semua sudah online, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, dokumen bisa diupload dalam sistem KAN Management Information System. Ada beberapa kelompok atau beberapa step yang kemudian akhirnya adalah pengambilan keputusan oleh Komite Akreditasi Nasional. Kemudian saya juga ingin menampilkan generik diagram tentang bagaimana sebetulnya proses sertifikasi secara umum dilakukan. Mungkin yang terpenting nanti skema sertifikasi ini sebenarnya yang akan dibuat atau mungkin atau mungkin sudah ada atau mungkin juga akan ditetapkan dalam suatu peraturan menteri misalnya. Ini adalah generik yang secara umum biasanya dilakukan di dunia sertifikasi. Ya. Yang terakhir ini skema akreditasi KAN yang sudah dioperasikan. Jadi Bapak sekalian, sampai hari ini KAN mengoperasikan 32 skema akreditasi. Jadi kalau nanti ada LSPU, tapi LSPU karena bagian dari LS Pro maka akan masuk ke kelompok nomor 6. Kita mungkin Bapak Ibu tahu akreditasi laboratorium, termasuk laboratorium klinik, kemudian legalitas kayu, hutan lestari, halal, umrah, dan seterusnya, yang sistem manajemen dari 9001, sampai dengan mungkin sistem manajemen anti penyuapan dan sebagainya, termasuk sertifikasi persen berdasarkan 17024. Dan yang terakhir adalah terkait dengan gas rumah kaca dan IKO Corsia untuk verifikasi emisi gas buang pesawat yang terbang antar negara. Baik Pak, waktunya karena masih ada materi satu lagi nih. Adalah pengakuan internasional KAN, jadi kan sudah diakui internasional untuk berbagai skema termasuk 5 dan persen sertifikasi berdasarkan 17024. Lebih dan nanti kalau ada pertanyaan tentu saya berikan respons kepada panitia dari Asdankindo dan Aspek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita beri A+ Pak. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan masih tetap semangat. Kita sampaikan juga bahwa nanti kalau ada pertanyaan di chat, kalau tidak sempat kita sampaikan, kita akan sampaikan kepada narasumber, kita akan sampaikan kepada penanya, nanti kita berikan, kita bukukan. Terima kasih Pak Kuku. Mudah-mudahan LSPU kita segera sehingga pemanfaatan konstruksi terhadap jasa penyelesaian terhadap SBU segera dapat diakreditasi, mendapat lisensi. Mudah-mudahan ini merupakan bagian penting dari pemantapan para semua asosiasi, ada 12 ya.
kita akan memberikan narasumber terakhir. Ini Guru Besar Institut Teknologi Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Krishna Mukhtar MSCE. Saya bacakan dulu. Lahir Jakarta tahun 21 September 61, Guru Besar, Profesor, TMT, Doktor Filosofi PhD in Civil Engineering dari Konstruksi Engineering and Management, Illinois Institute of Technology Chicago tahun 2000, S2-nya sama di Chicago juga, Illinois di tahun 94, dan yang ketiga Bachelor of Science in Civil Engineering, ST Struktur, University of Indonesia Jakarta tahun 87, dan Profesor Insinyur untuk PSPPI Universitas Bina Nusantara. Beberapa pengalamannya banyak sekali. Saya kira untuk menyingkat waktu, kita mau mendengar pemaparan yang terakhir. Mudah-mudahan banyak yang kita serap. Dari awal kita sampai 300 ya, tapi masih bertahan nih 120 yang mau mendengarkan, artinya masih setia. Artinya banyak manfaat yang kita sampaikan di sini. Silakan Pak, langsung Pak. Pak Prof, silakan. Terima kasih Bapak Moderator. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, salam sejahtera buat kita semua. Ya, sekarang ini giliran saya, yaitu dari Institut Teknologi Indonesia, atau mungkin saya kira ini adalah saya mewakili perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi ini mempunyai fungsi untuk mendidik mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan menjadi tenaga ahli, yang nanti akan akhirnya juga menjadi apa yang harus disertifikasi ya oleh semua pihak tadi, ya, oleh LSP dan sebagainya. Nah, kami juga mewakili Bapak Rektor yang sebelumnya diundang oleh Asdam Kindo ini, tetapi karena saya bidangnya adalah konstruksi, ya, saya memang guru besar di bidang manajemen konstruksi dari jurusan sipil ya di Institut Teknologi Indonesia, jadi saya diminta untuk mewakili. Di sini kami akan ceritakan apa yang kami lakukan di Institut Teknologi Indonesia untuk menyiapkan mahasiswa-mahasiswa kami, dosen kami, dan alumni-alumni kami untuk lebih siap untuk bekerja di industri yang tentu akhirnya juga harus disertifikasi. Sudah tentu ini juga mungkin gambaran apa yang sudah dilakukan juga oleh teman-teman perguruan tinggi lainnya. Sedikit kami memang agak khusus di sini karena kami memang adalah bentukan dari PII kami ini, ya, dan ini sudah pendiri IT ini adalah yang kita hormati yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie ya. Kami di kampus ya cukup luas di Tangerang ya, dengan bangunan-bangunan yang cukup. Kemudian pemeringkatan perguruan tinggi kami setiap tahun bisa dilihat di sini peringkatnya meningkat terus ya. Kami ada di bawah Kopertis 3 atau LLDIK 3 sekarang namanya. Kemudian waktu tunggu kami ini juga cukup singkat di sini, hanya rata-rata di bawah 6 bulan. Ya. Riset dan inovasi, kami berpedoman kepada satu rencana induk kami sejak tahun 20 disesuaikan pula dengan fokus kami adalah energi baru terbarukan, infrastruktur permukiman, dan material dan manufaktur. Mahasiswa kami di sini sekitar 3.000-an, dosen tetap sekitar 100-an, ya. Alumni kami sudah mencapai ke 11 hampir 12.000 orang, ya. Program studi kami ada 10 di sini, tapi yang berhubungan dengan konstruksi di sini kami tebalkan, yaitu sudah tentu sipil, arsitektur, perencanaan wilayah kota, kemudian elektro dan mesin, ya. Jadi walaupun elektro mesin itu kebanyakan ke manufaktur, tapi banyak juga yang berkarir di bidang konstruksi. Kemudian dalam persiapan sekarang kami juga ada program S2 yang sudah kami siapkan, dan juga termasuk program profesi insinyur ya, PSPPI yang juga sekarang diamanahkan
melalui undang-undang keinsinyuran itu. Kemudian di sini kami juga berhubungan dengan berbagai pihak ya, sebagai stakeholders untuk meningkatkan program-program kami dalam pembinaan mahasiswa dengan Kemenristek BRIN, dengan BPPT, dengan LAPAN, LIPI, Batan ya, untuk riset, untuk pengabdian masyarakat dan sebagainya. Dan kami sudah mempunyai roadmap IT di mana terlihat di sini bahwa tahun 2025 kami akan punya, cita-cita kami adalah sampai progresnya 21 ya, hari ini baru 10. Kemudian peningkatan akreditasi dan sebagainya. Nah, khusus di bidang konstruksi, prodi kami yang sangat terkait sudah tentu adalah sipil, arsitek, dan PWK, walaupun tadi juga sebetulnya elektro dan mesin ya. Khusus untuk dosen, misalnya contoh di sini dosen teknik sipil, di sini berbagai bidang ya, ada manajemen konstruksi, ada transport, ada geoteknik, ada struktur, di mana kami juga dosen-dosen ini berkegiatan di pengabdian pada masyarakat di industri ya, karena itu memang tugas kami adalah tridharma perguruan tinggi. Jadi bukan hanya mengajar, tapi juga kami harus meneliti dan juga harus mengabdi ke masyarakat, yaitu melalui dunia-dunia industri. Di sini kami makanya harus sesuai dengan undang-undang harus ber-SKA di sini ya. Saya sendiri sekarang ada TBG maupun MK terutama, dan juga kami mengikuti undang-undang keinsinyuran, di mana kami dan beberapa dosen sudah mengikuti program insinyur melalui PSPP itu dan bahkan ber-STRI. Karena ini menurut undang-undang keinsinyuran ini pun juga harus ya untuk bekerja di bidang keinsinyuran termasuk di bidang konstruksi, bahkan juga yang meneliti dan mengajar di bidang keinsinyuran itu harus ber-STRI ya. STRI itu adalah surat tanda register insinyur sesuai dengan undang-undang dan PP-nya dari keinsinyuran ya. Sedangkan ini mengikuti undang-undang jasa konstruksi. Nah, kemudian untuk bidang konstruksi kami juga mengadakan banyak kerjasama, misalnya kerjasama sertifikasi, contoh yaitu mengenai BIM ya, karena di konstruksi BIM ini menjadi sangat hot topic dan masa depan dari konstruksi ini, yang semuanya serba digitalisasi ya, dan 3 dimensi, dan itu sudah bisa dengan teknologi sekarang. Itu kami bekerjasama dengan Glodon Indonesia misalnya, untuk menyiapkan mahasiswa kami mengerti mengenai BIM, yaitu khususnya di sini dengan Glodon yaitu mengenai Kubikos ya. Di sini untuk masalah quantity surveyor sebetulnya di sini untuk menghitung volume dan juga harga satuan dan sebagainya. Sejak tahun 16 sudah sekitar 200 ya dosen, alumni, mahasiswa teknik sipil, arsitektur, mesin yang sudah disertifikasi oleh BIM Kubikos ya. Kemudian kami juga bekerja dalam bidang konstruksi ini dengan LPJK, dengan PUPR, sejak tahun 1920 ya, melalui program SIBIMA. Di sini adalah program dari PUPR untuk percepatan SKA ini kami ikut ya sebagai ini untuk alumni-alumni kami dan maupun fresh graduate kami. Ya, bekerja sama dengan PUPR, kemudian dengan LPJK, dengan asosiasi yang kami kerjasamakan yaitu dengan ATAKI, dengan Intakindo. Sudah sekitar 200 alumni, ya, fresh graduate teknik sipil dan perencanaan wilayah kota, itu sudah mendapatkan SKA. SKA di sini bermacam-macam yang kami inikan kepada lulusan kami ya, untuk persiapan mereka terjun ke industri, sesuai dengan undang-undang, yaitu dengan SKA muda, MK, teknik bangunan gedung, K3, arsitektur, dan PWK. Ini dengan memanfaatkan program SIBIMA, yaitu di mana pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh SIBIMA ini menggantikan pengalaman yang biasanya sebetulnya merupakan prasyarat untuk mendapatkan SKA muda ya. Jadi untuk percepatan dari PUPR. Ini contoh-contoh yang sudah kami kerjakan di sini ini sejak tahun 17 ya, 16 17 kami selalu mengadakan kepada dosen, kepada mahasiswa, kepada alumni-alumni kami
untuk lebih mengetahui mengenai BIM ini, dan ini memang merupakan teknologi baru ya, yang mahasiswa kami, alumni kami sudah lebih familiar ya dengan teknologi BIM ini melalui pelatihan-pelatihan, dan ini contoh sertifikat yang sudah kami berikan kepada mahasiswa, dosen dan sebagainya untuk menguasai suatu teknologi BIM yang nantinya tentunya sangat berguna untuk pemanfaatan di proyek konstruksi. SIBIMA, PUPR, PJK ini adalah contoh-contoh ya foto-foto kegiatan. Di sini kami kerjasama dengan Balai ya, Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 ya, pembukaan, kemudian melalui Zoom ya tahun 20 kemarin karena masalah COVID ini juga dilakukan melalui virtual. Ini adalah ketua PI 2B, ini adalah inkubasi ya, inkubasi kami juga punya pusat inkubasi bisnis ya. Dan ini kelas-kelas ya dari masalah Anisabo, ada masalah di sini K3 dan sebagainya. Dan ini adalah contoh ya sertifikat yang sudah didapatkan oleh fresh graduate kami di sini untuk menjadi ahli manajemen konstruksi muda. Jadi kami di perguruan tinggi juga selalu terus ya meningkatkan itu, dan saya juga bukan kami saja, di seluruh perguruan tinggi biasanya juga seperti itu. Nah, kemudian khusus untuk keinsinyuran kami juga sudah kerjasama dengan PII ya dan PSPPI di Universitas Muslim di Makassar sana ya, sudah 25 dosen IT lulus program insinyur. Dan kemudian kami sedang merintis pembukaan program studi PPI ini untuk menginsinyurkan alumni-alumni kami sendiri yang sudah jumlahnya sendiri sudah 10.000 dan juga sudah tentu masyarakat umum yang memerlukannya. Nah, ini contoh wisuda insinyur dosen IT ya, di sini dipimpin oleh Pak Rektor, ini Pak Rektor kami, dan ini dosen-dosen yang lulus insinyur. Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini juga suatu hal yang menjadi kewajiban kami sekarang, ini yang didorong oleh Menteri Pendidikan, Pak Nadiem. Di sini filosofinya adalah bagaimana kurikulum itu bisa lebih membuat mahasiswa-mahasiswa itu lebih dekat kepada masyarakat di sini, yaitu misalnya dengan kerja magang, yang selama ini hanya cuma 2 SKS, sekitar 2 bulan saja, dan tidak full time. Di sini diharapkan sekarang dengan full ya, bisa 20 SKS per semester itu kerja magang full selama 6 bulan full, tidak jadi benar-benar seperti orang bekerja. Maksudnya supaya mahasiswa kami benar-benar bisa siap kerja ya. Dan tentu juga ini ada proyek di desa, ada bentukan mahasiswa, ada riset ya, ada menjadi wirausaha. Nah, ini sudah tentu kalau di konstruksi wirausaha di bidang konstruksi yang menjadi kemudian mudah-mudahan banyak mempunyai badan usaha konstruksi ya. Kemudian nah implementasinya sudah nah sekarang kami di sipil juga sedang menyusun kurikulumnya untuk kemudian nanti semester depan di semester ganjil yang akan datang itu secara full IT akan melaksanakan ini semua sehingga mahasiswanya bisa lebih fleksibel dan lebih siap pakai ya, siap pakai dan siap bekerja di industri, dan ini sudah tentu juga usaha yang cukup baik. Kami mendapat hibah, kemudian ini semua sudah menerapkan ya. Nah, ini kerja magang sudah dilakukan, kemudian bentukan mahasiswa, bahkan kami di teknik sipil sudah sebelum daripada MBKM dari Pak Menteri itu kami sudah melakukannya sendiri, yaitu bekerjasama dengan Cina, dengan Malaysia ya, dan sebagainya. Nah, ini contoh ya, ini waktu kami bermitra dengan satu perguruan tinggi di Cina untuk mendidik mahasiswa kami menjadi lebih luas wawasannya ya di bidang konstruksi. Nah, ini adalah contoh mahasiswa kami yang sedang belajar ya. Oke, dan ini contoh bagaimana sertifikat-sertifikat yang mereka dapatkan ya, dengan kerjasama ini ada di Cina, ada di Malaysia.
Sebagai penutup, saya kira memang perguruan tinggi sebagai pembinaan kader-kader SDM konstruksi ini menjadi sangat penting, ya, dan makanya kami bermitra dengan industri dan lembaga terkait. Program-program sertifikasi baik pada dosen, mahasiswa, dan alumni terus dikembangkan. MBKM memberikan lagi kesempatan lebih luas dalam pembinaan SDM yang siap berkarya lebih cepat dan tepat, ya. Dan kami membuka pintu bagi asosiasi-asosiasi yang mau bekerja sama dengan kami untuk lebih meningkatkan program-program kami sertifikasi dan lain-lain tadi untuk Merdeka Belajar dan sebagainya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Ya, aplaus dulu untuk Pak Profesor. Ya, terima kasih Pak. Tentunya kami dari Asdamkindo dan Aspekindo, kami Asdamkindo pernah 2 tahun yang lalu Pak Edo ya, ingin bekerja sama dengan IT, ya mungkin belum terrealisasi, mudah-mudahan ini ada Pak Rektor, mudah-mudahan bisa terrealisasi nih Pak. Kami baru sama dengan UPN sudah hampir 1,5 tahun, mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlangsung. Terima kasih Pak, ini kalau nanti ada pertanyaan, kita sampaikan Pak, mungkin kita akan sesi melalui hal lain ya, email atau nanti kita sampaikan. Tentunya satu lagi mungkin saya kira pertanyaan saja, jawaban ya pertanyaan dari peserta. Mungkin Pak Mandilan aja Pak, hanya satu karena ini waktunya sudah mau maghrib, kita nanti mudah-mudahan bisa saya closing, saya tutup untuk acara ini. Silakan Pak. Iya, baik Bapak Moderator. Jadi ada pertanyaan kepada kami, bagaimana hubungan antara PP 14 tahun 2021 dengan program PKB. Nah, singkat kami sampaikan lebih dulu, dalam PP 14 tahun 2021 yang merespon Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, semangatnya adalah, tadi saya menyampaikan, semangat bagaimana meningkatkan, itu kata kuncinya sebenarnya. Di dalam PP 14, begitu banyak hal tentang peran LPJK. Hampir sekitar 55-60% isi dari PP 14 itu bicara mengenai peran LPJK. Nah, kemudian saya masuklah kepada bagaimana hal tentang program pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam PP 14 tahun 2021. Nah, tolong ditampilkan Iksan. Itu jelas disampaikan dalam PP 14 ada 8 klasifikasi dan subklasifikasi. Nah, kita mengarah ke sana. Pak Niko tadi menyampaikan bahwa tren ke depan, kompetensi, baik itu profesi, termasuk arah dari LSBU kita nanti, itu mengarah kepada yang namanya spesialis. Nah, disinilah sebenarnya saya boleh menggambarkan peran asosiasi profesi, peran asosiasi badan usaha, bagaimana kemudian memprioritaskan keunikan-keunikan yang ada dalam layanan di asosiasinya. Ini saya boleh menyampaikan. Itu yang ada dalam PP 14. Nah, kalau kita lihat dalam klasifikasi ini kan ada arsitektur, terus ya ada sipil, mekanikal, dan seterusnya ini, terus lagi, Ihsan. Kemudian itulah yang memberikan respon terhadap program PKB ke depan. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Tentunya hal tentang fokus, kemudian hal tentang bagaimana spesialisasi ini yang harus kita perbincangkan ke depan. Maka dari itu sehubungan dengan pembentukan LSP, dengan mencermati klasifikasi yang spesialis ini menjadi penting. Saya masuk ke dalam PKB. Bapak dan Ibu sekalian, PP 14 itu kemudian mengamanahkan untuk peraturan Menteri PU yang baru sehubungan dengan PKB. Dulu SKPK kita 120 untuk utama dalam 3 tahun. Nah, ke depan ini untuk 5 tahun itu 200. Sebenarnya pencapaian SKPK-nya sama, 1 tahun itu 40. Namun rentangnya adalah 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Ini pun kami cermati. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang 28 2002, sertifikasi layak fungsi itu 5 tahun. Jadi memang mungkin keselarasan itu yang coba diharmonisasikan oleh Undang-Undang 11 tahun 2020 dan juga PP 14 tahun 2021. Nah, berikutnya adalah hal
tentang yang diakui, lanjut Iksan, di lampiran, itu tidak berbeda jauh dari Permen 45. Namun SKPK-nya yang kemudian ditingkatkan. Bagaimanalah kegiatan untuk utama, untuk madya, untuk muda. Ini yang nanti kita akan perbincangkan ke depan. Untuk SKPK yang ada dalam Permen 14, itu sudah PP 14 maksud saya, itu sudah ada seperti di sini. Ya. Kegiatannya tidak berbeda jauh untuk pendidikan formal, lanjut. Pendidikan lanjut Iksan. Untuk non formal, partisipasi dalam pertemuan profesi, lanjut. Next. Untuk kegiatan sayembara ini sama dengan Permen 45 yang lalu, namun ada perbedaan SKPK-nya. Lanjut. Kegiatan mandiri sebagai kegiatan penunjang, lanjut Iksan. Ya. Dengan kegiatan untuk paparan presentasi, film, dan lain-lain. Lanjut Iksan. Terus, nah ini kegiatan penunjang. Lanjut ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam PP 14 diarahkan, nantinya dalam permen yang baru tentang PKB, diarahkan 60% dalam urusan pengajuan SKPK, itu wajib terverifikasi oleh LPJK. Sisanya itu bisa mandiri, atau yang disebut sebagai kegiatan yang tidak terverifikasi. Namun skemanya dari PP 14 yang diturunkan dalam permen yang baru nanti, sekaligus saya sosialisasi, itu nanti yang mandiri, itu yang tidak terverifikasi, harus diusulkan ke LSP. Kemudian LSP yang kemudian submit ke LPJK. Nah itu dibatasi 40%. Nah kenapa? Karena yang tidak terverifikasi SKPK-nya tidak penuh. 5 misalnya, 10 misalnya yang terverifikasi, maka yang tidak terverifikasi 80% dari situ. Jadi ada baiknya amanah dari PP 14 dan permen yang baru nanti, kegiatan PKB itu diarahkan terverifikasi di LPJK. Di dalam sistem maupun nanti kita halo-halo lewat email. Nah, sistem ini sedang under developing sampai nanti permen yang baru keluar. Kami akan halo-halokan kepada kita semua. Kira-kira seperti itu, masih banyak PR kita ke depan. Selain tertib terhadap sistem, tapi juga kita mencoba mencermati meningkatkan kualitasnya. Karena LPJK sudah ada di ranah pemerintah, tentunya kebijakan itu benar-benar ditegakkan. Namun, saya tutup, dalam masa transisi ada relaksasi. Dalam Permen PU yang baru nanti merespon PP 14, untuk pemenuhan nilai kredit SKPK yang 120 tadi, masih berlaku 1 tahun sejak Permen diundangkan. Namun, untuk nilai SKPK-nya, nanti akan berlaku pada saat Permen yang baru diundangkan. Namun saat ini kita masih pakai Permen 45, SE10, dan Permen LPJK yang lama. Kira-kira demikian merespon pertanyaan kepada kami sehubungan dengan program PKB dari PP 14 tahun 2021. Demikian, Pak. Ya, terima kasih atas jawaban tanggapan dari respon dari peserta chatting. Untuk itu maka saya akhiri untuk sesi ketiga. Terima kasih kepada narasumber, Direktur Kelembagaan Pak Nikodemus, Koordinator LPJK Pak Prof. Manilan yang hadir langsung, Ketuakan Dr. Andes Pak Kuku. Terima kasih Pak atas waktunya. Nanti kita bisa berdiskusi lagi di kesempatan lain. Tentunya pada Guru Besar Institut IT, Pak Prof. Dr. Krisna, mudah-mudahan nanti kita Asdamkindo bisa bersilaturahmi lagi, menindaklanjuti tentang upaya untuk kerjasama terkait dengan LSP dan hal lainnya. Terima kasih untuk sesi ketiga, beri aplaus untuk semuanya. Maka dengan selesainya sesi yang ketiga ini, tentunya saya sebagai Ketua Asdamkindo, Ketua Umum Asdamkindo, menutup diskusi publik terkait konstruksi. Semoga apa yang kita
sampaikan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita simak, diskusikan semuanya menjadi bermanfaat buat insani konstruksi Indonesia. Semoga semua ini menjadi satu hal jalan menuju perbaikan, terutama terkait transisi yang masih banyak dibutuhkan, ya, upaya-upaya dari LPJK, dari Kementerian PU, dari asosiasi, dari para konstruksi, ya, dunia konstruksi, bagaimana ini bisa cepat terlaksana transisi ini. Semoga diskusi ini bisa berlanjut dengan tema-tema yang lain. Akhirul kalam, saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.